Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Jumlah orang terpapar virus corona di Kalimantan Timur mengalami lonjakan hampir 3 kali lipat. Seorang pengedar narkoba berhasil dibekuk Polresta Balikpapan, pelaku diancam hukuman 20 tahun penjara. Kita awali Kaltim Headline Malam kali ini. Satu rumah bangsalan 2 pintu hangus terbakar di kawasan Kampung Baru Ulu, Balikpapan Barat. BPBD Balikpapan dapat memadamkan kobaran api sekitar 45 menit. Satu rumah bangsalan kawasan Kampung Batu Ulu RT 17 Balikpapan Barat membara. Api diketahui berkobar sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Balikpapan dengan sigap memadamkan kobaran api. Lantaran kawasan yang terbakar merupakan kawasan padat penduduk serta rumah yang rata-rata terbuat dari bahan kayu yang mudah terbakar. Sekitar 10 unit pemadam dikerahkan. Tidak membutuhkan waktu lama, sekitar 45 menit api dapat dipadamkan. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Balikpapan Usman Ali mengatakan, yang terbakar satu rumah bangsalan 2 pintu, 1 pintu berpenghuni dan 1 pintu dalam keadaan kosong. Jadi kita terima laporan kurang lebih jam 8.30. Untuk saat ini daerah Baru Ulu terjadi 65. Saat ini yang terbakar adalah rumah ya, tapi berbentuk bangsal, yang satu kosong, satu terisi rumah. Ada warganya seperti itu. Awal laporan seperti apa, Pak? Laporan kita terima pertama dari masyarakat melalui telepon, terus ada informasi dari info bencana. Kita merespon, untuk unit semua kita luncurkan sehubungan daerah Baru Ulu ini untuk bangunannya hampir 80% terbuat dari kayu. Dan pertama kali lihat gimana Mas apinya Mas? Di situ? Ya. Waktu itu Mas lagi di mana? Di rumah ke sini lari. Heeh. Baik, namanya. Awalnya gimana Mas pas Mas lihat pertama kali Mas? Nanti tiba-tiba nyala kencang juga angin. Kencang angin. Ada suara ledakan atau apa? Ada. Itu rumah ada orangnya Mas? Ada. Enggak ada. Yang itu enggak ada? Yang di belakangnya ada. Lah, ada juga. Yang pertama kali yang mana? Ini kayaknya. Yang depan ini ya? Itu rumah siapa Mas? Itu rumah ibunya, ibunya. Rumah ibunya RT berapa sih? RT 17. 17 ya. Itu pas awal Mas lihat api sudah besar. Iya. Sudah besar. Mas lagi di duduk. Sementara itu, pihak kepolisian memasang garis polisi di lokasi kejadian kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Para pedagang pasar tradisional Kelandasan Balikpapan Kota menjalani rapid test massal. 250 alat rapid test disiapkan gugus tugas COVID-19. Sepanjang Selasa 11 Agustus 2020 pagi, puluhan para pedagang pasar tradisional Kelandasan Balikpapan Kota menjalani rapid test massal. Rapid test digelar oleh tim gugus tugas COVID-19 dan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan lantaran pedagang ada yang terkonfirmasi positif COVID-19. Rapid test massal ini digelar di belakang pasar tradisional Kelandasan. Babin Kantipmas dan Babinsa serta Satpol PP mengawasi jalannya proses pemeriksaan rapid tes yang dilakukan. Para pedagang ini satu persatu dilakukan pengambilan darah untuk selanjutnya diuji menggunakan alat rapid test untuk mengetahui reaktif atau tidaknya usai dilakukan rapid test. Camat Balikpapan Kota Heru Resandi mengatakan untuk pedagang pasar tradisional Kelandasan disiapkan sebanyak 250 rapid test dan antusias pedagang untuk memeriksakan diri sangat tinggi dan diharapkan bisa mencapai sesuai dengan alat rapid test yang disiapkan. Pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang nanti itu dilaksanakan rapid test massal yang saat ini sedang diselenggarakan, kurang lebih sudah sekitar 60 orang yang mengikuti. Yang terkonfirmasi positif ini sendiri saat ini kondisinya seperti apa sih Pak? Bisa dengar? Ya,
Kalau tidak salah kondisinya sebenarnya sehat. Jadi yang bersangkutan sedang isolasi mandiri di rumah seperti itu. Ada berapa pedagang? Satu orang. Nah, karena ketentuannya apabila di klaster itu ada yang terkena, itu dilakukan rapid test massal untuk satu kawasan tersebut. Nah, hari ini disiapkan sekitar 250 alat rapid test. Namun kalau misalnya itu bertambah, itu juga disiapkan cadangan. Ini banyak yang tutup ini, bisa dijelaskan nggak? Katanya gimana? Mungkin salah faktornya menghindar juga kali ya. Udah tahu juga kenapa. Tapi omnya sendiri kemarin tadi ikut nggak? Tadi alhamdulillah sudah ikut. Sudah periksa juga tadi. Khawatir nggak sih om? Khawatir pastinya. Cuman mau gimana lagi? Tentu ketahan ekonomi. Harus jalanin juga. Jadi hari-harinya memang kerjanya di Hari-hari sini. Om siapa namanya? Rustam ya. Kasih banyak om Rustam. Usai dilakukan rapid test massal, para pedagang kembali beraktivitas dengan berjualan. Hingga ditutupnya pemeriksaan rapid test massal, jumlah yang terdata mencapai 200 orang. Untuk hasilnya sendiri akan diketahui 2 hari ke depan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Seorang pengedar narkoba dibekuk Reserse Narkoba Polresta Balikpapan lantaran kedapatan membawa sabu sebanyak 20 gram yang disembunyikan di dalam kotak rokok. OM, tersangka narkoba, kembali digiring petugas Reskoba Polresta Balikpapan pada Selasa 11 Agustus 2020 siang ke ruangan Reskoba Polresta Balikpapan. Tersangka dengan inisial OM ini dibekuk oleh petugas narkoba Polresta Balikpapan di kawasan Jalan MT Haryono, Gang Binjai. Tersangka bisa dibekuk petugas kepolisian berkat laporan dari masyarakat di Gang Binjai kerap terjadi transaksi narkoba. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, polisi mendapatkan 1 bungkus rokok hitam yang isinya terdapat 2 paket sabu dengan berat 20,28 gram. Narkoba jenis sabu diperoleh tersangka dari rekannya yang kini masih dalam pencarian kepolisian. Yang mana seorang itu diamankan di Jalan MT Haryono, Gang Binjai. Karena menurut informasi masyarakat didapat bahwa di gang tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Nah, pada saat tanggal 8 Agustus tahun 2020 jam 19.30 kita amankan seorang dengan inisial OM, yang mana pada saat diamankan di tangan kanan tersangka menggenggam sebuah rokok dengan bungkusnya, dan ternyata di dalam bungkus rokok tadi di dalamnya ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 2 paket, dan dia mengakui bahwa itu adalah merupakan miliknya, dan mengakui juga bahwa sudah selama ini melaksanakan transaksi sebanyak 2 kali. Dari siapa? Mau rencana dijual lagi atau gimana? Kalau sabunya saya tidak kenal. Nah, yang pemiliknya saya tidak pernah ketemu. Tapi rencana mau dijual? Kalau rencana saya kan cuma pengambilnya aja, yang kalau yang mau menjual ada sendiri pihaknya. Sudah berapa kali mas? 2 kali. Di lokasi yang sama? Iya. Mas kerjanya apa mas? Kalau boleh tahu? Saya kerjanya di TPA Manggar. TPA Manggar. Bagian apa mas? Semacam marketing. Karena saya satu-satunya aja di Balikpapan. Oh gitu? Iya, karyawan. ASN atau apa? Semacam kayak penyewaan kontainer. Tersangka diganjar pasal peredaran narkoba dengan ancaman penjara hingga maksimal 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Memasuki pertengahan bulan Agustus 2020, kondisi tanggap darurat akibat pandemi COVID-19 di Kalimantan Timur belum juga mereda. Bahkan terjadi lonjakan hampir 3 kali lipat dibanding jumlah orang tertular pada awal bulan Juli 2020 lalu. Gelombang penularan virus corona di Kaltim masih terus berproses menuju puncaknya. Setiap hari jumlah pasien baru terkonfirmasi positif lebih tinggi daripada pasien sembuh. Update pada 11 Agustus 2020, terdapat 119 kasus baru orang terinfeksi COVID-19. Sementara yang sembuh pada hari yang sama ada 67 kasus. Peningkatannya menjadi lebih cepat dibanding pada awal-awal bulan pandemi COVID-19 terjadi di Kaltim. Bahkan menurut catatan Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim, sejak bulan Juli terjadi peningkatan luar biasa. Sampai dengan saat sekarang, khususnya di Kalimantan Timur, kasus kecenderungan peningkatannya juga sangat tinggi dan juga terjadi peningkatan yang luar biasa. Nah, ini menandakan bahwa penularan terjadi terutama di antara kita secara lokal, transmisi lokal. Ini juga sangat cepat dan sangat meluas, dan ini tentunya kalau tidak diiringi dengan peningkatan kepedulian dari masyarakat itu sendiri untuk menjaga kesehatannya, menjaga dirinya, maka ini juga akan sangat sulit untuk bisa kita tekan dan untuk kita kendalikan penularan ini. Karena tidak ada cara lain bahwa kita hanya bisa menjaga diri kita masing-masing dengan cara secara disiplin, dengan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan menyelenggarakan protokol kesehatan. Menurut data harian Satgas COVID-19, tanggal 1 Juli 2020 terdapat total kasus warga terpapar virus corona di Kaltim hanya 525 orang dengan komposisi pasien sembuh 400 orang, 76,1%, dan 7 orang meninggal dunia, 1,33%. Sedangkan yang masih dirawat menunggu proses penyembuhan saat itu ada 118 pasien, 22,4%. Tapi dibanding data terbaru pada hari Selasa 11 Agustus 2020 atau setelah 41 hari kemudian, total warga terpapar virus di Kalimantan Timur berjumlah 2.051 orang atau naik sebanyak 1.526 kasus. Dengan tingkat kesembuhan ada 1.330 orang, 64,8%, dan yang meninggal dunia 59 orang, 2,87%. Kemudian yang masih dalam proses ada 662 orang, 32,2%. Semuanya, terutama kami juga mohon kepada para tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat untuk juga terus memberikan informasi ini, bagaimana kita untuk bisa meningkatkan kepedulian kita supaya kasus ini bisa kita tekan dan juga penularan juga bisa kita kendalikan. Karena apabila kita tidak bisa menyelenggarakan ini, masyarakat juga tidak berusaha untuk meningkatkan kepeduliannya dan kedisiplinannya, maka tidak menutup kemungkinan kasus ini akan semakin meningkat dan akhirnya sarana pelayanan kesehatan tidak mampu lagi untuk bisa menampung kasus-kasus ini dan bisa memberikan perawatan dengan baik. Tim Kaltim TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. 10 nama calon komisioner Komisi Informasi Kalimantan Timur menunggu selangkah lagi untuk dikerucutkan menjadi 5 komisioner definitif. Komisi 1 DPRD Kaltim mengaku heran karena nama-nama yang telah melewati tahapan seleksi itu tidak juga diserahkan. Inilah 10 nama calon komisioner Komisi Informasi yang telah melewati tahapan oleh tim seleksi. Rilis nama-nama mereka sudah diumumkan sejak 10 Juli 2020 lalu. Namun dokumennya belum juga sampai di Komisi 1 DPRD Kaltim. 10 nama itu adalah Effendi Alamri, Erni Wahyuni, Fatoni Rojaki, Imran Duse, dan Indra Jakaria. Kemudian Meidi Peranginangin, M. Haidir, M. Yuhdi, Ramaon Desaragih, dan Rudi Taufana. Kalau saya lihat dari pengumuman itu sejak awal bulan Juli sampai sekarang belum dilimpahkan ke kita. Yang seyogianya secepatnya karena itu sudah diumumkan, tidak mungkin juga sudah berubah dan publik sudah tahu, termasuk para calon komisioner, ya semestinya sudah segera dilemparkan limpahkan ke DPRD. Supaya kita juga persiapannya lebih matang. Karena dalam melaksanakan penyeleksian itu ada beberapa persiapan yang tentu kita siapkan, terutama materi-materi ujiannya ini kan harus kita konsepkan, kita rumuskan bersama. DPRD Kaltim adalah pintu akhir yang menyiapkan fit and proper test. Dari 10 calon akan mengerucut menjadi 5 terbaik untuk ditetapkan menjadi komisioner definitif periode 2020 hingga 2024. Semestinya masa bakti daripada komisioner ini berakhir Mei kemarin. Nah, untuk mengatasi mengisi kekosongan jabatan yang ada, maka kemarin diperpanjang oleh pemerintah provinsi sampai Agustus. Nah, semestinya Agustus ini sudah tuntas itu. Betul. Nah, ini kan masih ditahan-tahan di sana, semestinya segera dilimpahkan. Memang sih ya tidak mesti serta-merta diserahkan, tapi apalagi yang menjadi pertimbangan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Hasil tracing tim Satgas Penanganan COVID-19 di Kota Samarinda menjemput satu keluarga yang terdiri dari 5 orang karena terkonfirmasi suspek virus corona. Asal-usul penularan diduga dari klaster KT2 atau Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Beginilah dampak dari penularan virus. Meski Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi sudah sembuh dari menjalani isolasi mandiri, ternyata rentetan penularan masih bisa terjadi di mana-mana. Salah satunya dialami oleh keluarga berinisial MS 44 tahun. MS yang berprofesi seorang guru dan tinggal di Jalan Pelita Sambutan diduga tertular dari klaster KT2. Istilah KT2 adalah singkatan Kaltim 2 atau Jabatan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi yang terkonfirmasi positif corona namun sudah sembuh. Kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda melakukan evakuasi terhadap pasien dengan inisial MS. Mereka merupakan suspek bersama keluarganya, jadi kurang lebih 5 orang, untuk diantar ke rumah sakit karantina COVID-19 di Bapelkes. Untuk selanjutnya nanti di sana akan dilakukan tes swab, dan setelah itu akan kami antar kembali, di mana para suspek akan melakukan isolasi mandiri. Satu keluarga yang terkonfirmasi suspek adalah suami istri dan 3 anaknya yang masih kecil-kecil. Kelimanya dibawa ke Bapelkes untuk dilakukan tes swab dan diuji laboratorium menggunakan PCR. Tim Satgas melayani proses evakuasi hingga memulangkan kembali dengan armada transportasi yang disiapkan. Setelah dilakukan swab, pasien melakukan isolasi mandiri di rumah. Tim Kaltim TV melaporkan.
kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Masa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terjadinya pemotongan anggaran membuat APBD Kaltim terkoreksi 1,7 triliun rupiah. Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun mengatakan data itu menunjukkan APBD Kaltim cukup kuat dari hantaman bencana virus corona. Memasuki bulan Agustus, DPRD Kaltim mulai membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD perubahan. Dari 12,3 triliun APBD tahun 2020 yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kaltim ternyata mengalami penurunan menjadi 10,6 triliun. APBD Kaltim terkoreksi sekitar 1,7 triliun. Menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun, menunjukkan konstruksi anggaran di Kalimantan Timur masih kuat. Meski sudah dianggarkan dana refocusing sebesar 500 miliar dan terjadinya kelesuan ekonomi yang berdampak pada melemahnya penerimaan, tapi Andi Harun mensyukuri karena pada kenyataannya APBD tidak jatuh terlalu jauh. Kalau kita lihat dari postur APBD kita hari ini, sejak COVID hingga hari ini, maka dapat saya sampaikan bahwa APBD Kaltim itu relatif kuat. Atau daya tahannya terhadap COVID kita minimal sampai hari ini dapat dikategorikan relatif bagus ya, walaupun ada koreksi dari akibat terjadinya penurunan estimasi penerimaan. Menurut Andi Harun, kuatnya APBD Kaltim lantaran dukungan dari pendapatan asli daerah. Selama ini konstruksi penerimaan anggaran Kaltim berbanding 55% dari PAD dan 45% dari perimbangan keuangan pemerintah pusat. Yang paling penting adalah mengapa APBD Kaltim itu relatif lebih kuat, memiliki daya tahan dari adanya situasi pandemi COVID. Karena kontribusi, jawabannya adalah salah satu diantaranya karena kontribusi pendapatan asli daerah kita itu ditambah pendapatan lain-lain yang pendapatan daerah lain-lain yang sah itu di atas 50%. Jadi lebih kuat daripada dana perimbangan. Dana perimbangan kita kontribusinya hanya sekitar 3,9 triliun. Sementara PAD kita itu 4,3 triliun ditambah pendapatan lain-lain daerah yang sah sebesar 73,3 miliar. Dan setelah rapat penerimaan anggaran untuk APBD perubahan tahun 2020, rapat lanjutan oleh Banggar dilanjutkan menyangkut belanja daerah. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan.
Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.